Yuhu! Mana kelintinganku ya? Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi Madam Suki hadir lagi. Madam Suki menyalakan dupa. Itu gunanya untuk supaya kita fokus ya, fokus membaca begitu ya. Dan biasanya dupa ini dipakai untuk meditasi dan membaca juga seperti ini karena kita kan sedang membaca pikiran orang ya kan. Nah, kita pakai dupa supaya fokus ke pikiran orang yang kita tuju begitu. Jadi tidak ada pemanggilan roh-roh apa gitu ya, roh-roh penasaran, klinik-klinik gitu ya. No no, no no ya, no no ya. Oke, jadi Manasuki mau eh, me- memprediksi habis ini. Tapi kita lihat dulu ya apa yang mau kita bahas. Kita mau berangkat sekolah hari pertama sekolah. Nah, sekarang waktunya nemenin Kiki. Let's go. Boleh. Jadi ternyata selama 1 bulan ini si Sarwenda itu tidak nge-live atau tidak terlihat warawiri di TikTok atau di sosial media lain. Ternyata dia ini sibuk pindahan. Nah, menurut menurut yang dia ini kan kayak gitu ya. Karena dia lagi memposting ada dua video terbaru yang mana dia lagi tidur sama kedua anaknya dan baru bangun. Kemudian dia mengantar anak-anaknya ke sekolah begitu ya. Nah, jadi ternyata dia pindah rumah. Nah, ini Madam Suki salut di sininya ya. Nah, jadi kita harus netral sebenarnya. Salutnya itu kan selama ini dia juga di apa ya namanya dibully, dikata-katain, yang nggak mau pindah rumah lah, yang bla bla bla, yang bla 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 ya. Tapi di sini Madam Suki salut. Akhirnya dia membuktikan bahwa dia memang benar-benar pindah dari rumah yang membuat huru hara itu dan rumah persengketaan ya. Jadi di sini Madam Suki akan membaca ya, membaca eh, ada beberapa orang yang mengatakan begini, mulai nih mengeksploitasi anak buat nutupin utang BCA-nya ya bun, katanya gitu. Ini juga nggak boleh sih ya. Terus ada yang bilang lagi seharusnya para papio dong nganterin nganterin kayak kemarin di les baletnya. Ya nggak perlu, karena kan papio itu sudah nggak perlu dimunculkan lagi. Kan papio sudah mengklarifikasi, meskipun dalam klarifikasi itu tidak menyebutkan namanya si R begitu ya. Oke. Terus ada yang bilang lagi, yang ngatain Bapak pencitraan sendirinya piye? Kenapa harus masuk sosmed gitu? Mah emang tugasnya si emak kok. Nah, ini juga julid ya. Karena kan sekarang itu zamannya sosmed. Kalian juga kalau si Sarwenda tidak datang juga kalian juga nanyain, eh, ngepoin dan nyariin ya kan. Nah, begitu dia sekarang tampil dua kali video, kalian juga julid. Nah, itu juga nggak boleh sih ya. Kalau kalian tidak suka dengan seseorang yang pada saat dia ngomong cong dan apa ya, cong, jieng dan apalah itu, nggak berarti digebriah uya kalian nggak suka semua, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau Manasuki suka sih, maksudnya itu salut gitu. Akhirnya dia eh, membuktikan bahwa orang-orang yang mengatakan dia nggak mau pindah dari rumah itu dan bla 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 mencari kesempatan, akhirnya dibuktikan dia pindah, ya kan? Nah, jadi kita harus netral ya. Terus ada yang bilang lagi anaknya dijadikan pencitraan dan dieksploitasi. Kasihan, ambil anakmu koh biar mereka bisa jadi anak selayaknya seumuran mereka. Aduh, nggak usah pencitraan deh. Ada lagi bilang gitu. Udah nggak ngaruh. eh Otak busuk
udah kebaca. Aduh, ini pokoknya komentarnya jelek-jelek ya. Manasuki udah nggak mau ini ya, nggak mau apa tuh namanya, nggak mau bacain ya. Jadi apa yang pesan semesta yang mau kita baca hari ini mengenai langkah yang dilakukan oleh Sarwenda bahwa dia sudah pindah dari rumah itu. Apa yang membuatnya dia pindah begitu ya? Jadi Manasuki izin semesta untuk melihat kisi-kisinya sekarang ya. Alasan apa yang membuat Sarwenda pindah dari rumah yang menjadi persengketaan atau rumah yang menjadi huru hara begitu ya? Oke, alasan apa? Oke, kita lihat kartunya sekarang. Judgment. Karena dia ini kan dihakimi oleh banyak orang, dikata-katain begini dan begitu ya. Jadi dia juga ingin membuktikan bahwa dia nggak seperti yang kalian pikirkan. Ini kata Madam Suki membaca ya, membaca kartunya. Jadi kalian yang bilang Madam Suki itu ngeblok lah, nggak netral lah, kalian juga salah. Karena sebagai pembaca, Madam Suki hanya membaca kartu-kartunya saja. Ya, adapun yang misalkan keluar dari intuisi Madam Suki ya itu memang yang memang Madam Suki rasakan seperti itu gitu. Jadi nggak ngarang-ngarang. Oke? Jadi ada the judgment, dia merasa terhakimi dan memang dia harus pergi meninggalkan rumah yang menjadi persengketaan itu. Dan alasan kedua adalah di sini dia ingin tenang hidupnya, ya netizen. Sarwenda ingin hidupnya tenang, ya bersama anak-anaknya. Nah ini sosok aja ya. Sosok ini ibaratnya itu kayak kenapa cewek-cewek? Bisa juga di sini cewek dan cowok. Jadi dia juga nggak mau diganggu ya. Maksudnya ya itu hak dia lah. Kan dia sudah bercerai kan. Mau dia sama si EO kayak mau dia sama siapapun itu terserah dia. Mereka sudah bercerai. Jadi si Sarwenda juga tidak punya apa ya sanksi sosial karena dia istrinya orang enggak. Dia sudah bercerai. Jadi hak-hak dia, mau semau dia. Jadi kalau dia mau ketemu sama si EU di rumahnya sendiri, ya itu hak dia. Nggak apa-apa. Seperti yang Onyo bilang, ya kan? Kalau pacarnya Bunda beliin rumah baru, ya, nggak apa-apa itu. Mungkin itu rumah yang dibelikan, ya kita harus ini loh, harus seneng gitu kan. Akhirnya persengketaan rumah itu selesai. Oke netizen Budiman. Alasan ketiga adalah di sini karena dia ingin bekerja kembali. Ya, dia ingin bekerja kembali mencari uang karena di Once ini ada semangat. Dia punya semangat untuk mencari uang. Ya. Jadi tiga alasan itu yang membuat dia ingin keluar dari rumah itu dan sudah keluar dari rumah itu. Begitu ya. Nah, tapi Manasuki mau membacakan sesuatu lagi yang berbeda. Izinkan Manasuki untuk menawarkan kepada kalian minyak muda ini. Jadi ini adalah perawatan Madam Suki yang paling males karena memang males untuk merawat muka, nggak pernah ke salon ya. Jadi dirawat sendiri. Jadi minyak ini dioleskan setiap mau tidur di wajah dan di leher dan di tangan ya. Terus sudah gitu gunanya adalah untuk keriput, untuk wajah kita kinclong, kenyal seperti itu dan wajah kita menjadi halus dan mulus ya. Jadi udah banyak sih yang pakai ya. Dan ini sangat sangat aman, tidak ada kimia, halal juga dan jangankan untuk kita, anak bayi aja boleh memakainya. Oke, minyak muda dari Thailand ya. Dan Manam Sugi juga punya minyak-minyak gitu. Ini adalah apa ya, maksudnya Madam Segi desain untuk kepentingan kalian, misalkan supaya dagangan laris, tapi ini nggak ada tumbalinanya ya, nggak ada gitu-gituan ya, nggak ada kelni-kelniannya ya, nggak ada nanti rezekinya anak kalian diambil, terus udah gitu ditaruh di kalian, dipindah, nggak ada sama sekali ya. Buat orang yang kesurupan, buat orang yang dagangannya diganggu dengan magic ya.
dengan orang yang misalkan jahatin kita ya. Pokoknya kalian tanya aja produk spiritual Madam Suki. Karena Madam Suki sebenarnya punya testimoni itu banyak mengenai orang-orang yang udah pakai produk spiritual Madam Suki. Ya, oke. Terus buat kalian juga yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan. Misalkan kalian punya masalah dengan keluarga, dengan anak, dengan kehidupan ini, dengan pokoknya dengan pekerjaan, tentang apa saja ya. Jadi kalau kita kepengen mengetahui tentang nasib kita itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah kita mengetahui takdir. Ya, takdir itu apa sih? Takdir itu adalah kematian, kelahiran dan eh, apa? Jenis kelamin. Itu namanya takdir. Tapi kalau kebahagiaan kita, keuangan kita, em, apa yang namanya kesehatan kita, itu boleh kita tahu. Ya, nah, misalkan kalian pengen tahu kesehatan saya gimana sih, akhir-akhir ini sering pusing. Nah, barangkali nanti setelah dilihat, oh ternyata begini-begini. Kan ada sebuah kewaspadaan yang harus kita tingkatkan supaya kesehatan kita itu pulih, begitu ya. Apalagi kesehatan yang misalkan enggak diketahui oleh dokter, udah diperiksa, tapi kok rasanya seperti ini. Itu boleh banget dilihat di tarot. Ya, jadi tarot itu adalah sebuah seni membaca, ya, sebuah seni membaca situasi dan kondisi atau membaca pikiran alam bawah sadar seseorang. Nah, jadi itu ya alasan Sarwena untuk pindah. Ada yang bertanya lagi nih. Saya Madam Suki lupa dari siapa ya. Pokoknya buat kalian yang bertanya aja. Dalam huru hara ini, bagaimana sebenarnya perasaan kedua anaknya yang perempuan ini ya. Ini kita ngelihat si kakak dulu ya. Apakah si kakak tahu uh, pertengkaran antara ayah dan ibunya ya. Apakah si kakak tahu? Kakak nomor nomor satu ya, anaknya perempuan yang nomor satu ya. Apakah dia tahu perseteruan antara ibu dan bapaknya? Kakak yang nomor yang cewek lah ya pokoknya ya. Ah, ah. Namanya sama-sama T sih ya. Oh, terbalik. Oke. Kartunya terbalik loh. Bentar ya, di make sure lagi ya. Apakah anaknya yang nomor dua, yang nomor satu kan Onyo ya kan? Yang nomor satu Onyo, yang nomor dua, yang nomor tiga. Anaknya tiga loh ya. Kalian jangan salah. Dan kalau kalian yang beda-bedain Onyo, kalian nggak boleh kayak gitu. Namanya anak tetap anak. Ya, kita nggak boleh membedakan anak entah dari manapun asalnya. Setuju? Kalau kalian setuju, kasih komentar setuju ya. Anaknya yang nomor dua, perasaannya gimana? Oke. Apakah dia tahu perseteruan orang tuanya? Oke, jadi sepertinya nggak tahu loh. Makanya kalau misalkan ibunya yang mengatakan ini mental anak begini-begini, anak kan tahu gini-gini-gini. Lah padahal sendiri kalau ayahnya yang ngechat DM, dibalasnya seminggu lagi atau 2 minggu lagi, ya kan? Nah, ini rupanya ibunya juga tidak memberitahu loh. Nah, ini wise, ya. Ini wise. Jadi Madam Suki, kalau misalkan Madam Suki tahu sesuatu, benar ya katakan benar. Kalau enggak ya enggak. Kayak barusan. Paham ya? Jadi ternyata ibunya enggak ngasih tahu. Gitu. Dan anaknya enggak tahu. Ya. Tapi coba dicek lagi ya. Apakah lingkungannya di sekolah juga eh, apakah di lingkungan sekolahnya si kakak yang nomor 2 ini, anak nomor 2 ini, juga apa ya namanya anak ini kan pasti kan kayak ada bully atau apa, temennya ngomongin, ada nggak ke situ ya? Coba kita lihat ya. Nggak ada sih. Jadi sekolah ini memang dibuat senyaman mungkin antara urusan orang tua, problem di luar, di lingkungan, sama di sekolah itu dijaga benar sama sekolahnya. Ya, ya percaya ya, kan ini kan sekolah mahal ya. Makanya kayak si papa, si ayah menyekolahkan di situ dengan biaya yang mahal, sangat mahal, itu benar gitu. Karena masalah orang tua ini nggak bocor di lingkungan sekolah dan nggak ada anak-anak di sekolah yang mengejek atau menanyakan, nggak ada. Tapi
kurang bijaksana juga kalau si bundanya tidak memberikan waktu kepada ayahnya. Begitu ya. Nah, sekarang anak nomor 3. Apakah anak nomor 3 tahu perseteruan antara ibu dan bapaknya? Nggak tahu juga. Karena nine of swords ini artinya tidak. Nah, kalau si kakak aja nggak tahu, berarti si adik juga nggak tahu. Di sekolah nggak akan diledek. Nah, itulah gunanya orang tua kerja keras untuk supaya anak-anaknya ini di sekolah yang mahal, yang pasti karena mahal juga terjamin keamanannya. Nah, tapi ada video yang berikut ini. Jadi videonya ini memang kan tadi Madam Suki bilang ya, ada 2 video yang di diinikan sama diupload diupload sama si Sarwenda gitu ya. Yang pertama adalah dia bersama anaknya ya, lagi bangun tidur terus ke sekolah. Dan video kedua adalah ini. Tamu ke rumah barumu. Tadi ini ada lagu ya, karena kan nggak boleh ada lagu. Sosok yang tidak tergantikan oleh siapapun. Oke. Ada tawa, ada sosok yang tidak ada tergantikan sosok oleh siapapun. ada sosok yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ada tawa, ada tangis. Tiada hari tanpa mengingatmu. Tiada hari tanpa mengingatmu. Terima kasih telah menjadi bagian terbaik dalam hidup kami. Ya. Terus apa dia bilang lagi? Rindu tidak mengenal waktu. Oke? Terus rindu tidak mengenal waktu. Dan hari ini kami masih sangat merindukanmu. Ya. Dia dan papanya love you Yeye, begitu ya? Oke. Madam Suki ketika melihat fotonya ayahnya, ada dia, ada keluarganya, touch my heart. Jadi itulah yang ada dalam pikiran dia. Seseorang yang mengupload sesuatu ke sosial medianya, itu pasti ada hubungan emosional, ya. Nah sekarang sedikit aja deh, kenapa si Sarwenda ini tiba-tiba dia rindu kepada ayahnya. Jangan disangkut-sangkutkan dengan yang ono-ono ya. Ini serius ya. Ini masalah emosional ya. Kenapa Sarwenda tiba merindukan ayahnya dan mengupload kebersamaan saat ayahnya masih hidup dengan dia. Oke, sebentar. Ada tiga kartu yang Madam Suki mau berikan pada kalian. Kalian harus pilih ya. Alasannya, apa yang membuat dia mengupload video ayahnya tersebut? Ada nomor 4. Kalian pilih ya. Nomor 4. Nomor 4, nomor 6, nomor 20. 4, 6, 20. Kalian tulis mana yang kalian pilih. 4, 6, 20. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ini kalian ya. Yang memilih 4. Nomor 6, 4, 5, 6. Oke? Terus nomor 26, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ini alasannya. Oke? Alasannya. Alasan yang pertama, kalian memilih angka 4. Ada rasa kerinduan yang luar biasa.
Makanya dia bilang waktu tidak tergantikan, ya. Terus di sini dia memang sangat merindukan. Dia mengingat masa kecilnya sama ayahnya, pergi kemana-mana naik mobil bersama, ya. Terus pergi ke sebuah tempat bersama keluarganya, bermain, tertawa, bercanda. Dan ketika dia nakal juga, dia dimarahin. Seperti itulah. Ya, ini kenapa alasan dia mengupload video almarhum ayahnya. Atau ya mendiang ayahnya. Ada rasa rindu. Ya, ada rasa ya melihat ini, melihat. Tapi kan dia sudah dan ayahnya sudah berbeda dunia. Oke? Rindu waktu dia kecil dan remaja. Sangat disayang, sangat didukung oleh ayahnya. Kalian yang memilih angka 6. Banyak persoalan sudah terjadi, ayah. Aku memikulnya sendirian sekarang. Bebanku terlalu berat. Seandainya engkau ada bersamaku, kita saling berjalan bersama, dan aku bisa bersandar di bahumu. Ini aja Madam Suki udah ini ya, udah sedih gitu loh. Nah, namanya kita pembaca tarot ya pasti ketarik lah kalau itu sedih. Ya, ya, jadi aku merasa sangat lelah. Aku capek. Bebanku terlalu berat. Banyak orang menuduhku, banyak orang membuliku, tapi sesungguhnya aku sudah capek. Tapi aku tetap berdiri di sini. Akan aku pikul masalahku ini, bebanku ini.